Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siranto Abadi dari jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Baik, adapun judul skripsi saya itu berjudul Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anggota Front Pembela Islam oleh Oknum Polisi. Selanjutnya adapun latar belakang masalah terkait dengan skripsi saya, yaitu pada tanggal 7 Desember 2020 terjadi pembunuhan atau penembakan yang mengakibatkan terbunuhnya anggota Front Pembela Islam, yaitu sebanyak 6 orang yang disebabkan oleh oknum polisi. Nah, berdasarkan hal tersebut menjadi tanda tanya, karena seperti yang kita ketahui bahwa polisi merupakan salah satu daripada penegak hukum, dan dalam hal tersebut semestinya polisi tersebut memberikan keamanan pengayoman kepada masyarakat. Nah, alangkah tidak etisnya apabila oknum polisi melakukan tindakan represif dan sampai menimbulkan kematian terhadap masyarakat sipil. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka saya tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut berdasarkan perspektif KUHP dan dari sisi hak asasi manusianya. Baiklah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di dalam skripsi saya ada 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama tentang bagaimana analisis hukum terhadap tindak pidana pembunuhan anggota Front Pembela Islam oleh oknum polisi, dan yang kedua bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh oknum polisi terhadap anggota Front Pembela Islam. Selanjutnya yaitu tentang terkait dengan hasil. Nah, di dalam hasil saya memberikan penjelasan beberapa hal. Yang pertama yaitu dari perspektif KUHP, yaitu oknum polisi ini dijerat dengan pasal yang pertama, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan yang kedua dijerat dengan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan mengakibatkan kematian. Karena berdasarkan hasil penyidikan dan hasil otopsi ditemukan bahwa anggota Front Pembela Islam yang meninggal itu terdapat beberapa luka tembak dan beberapa luka memar, sehingga diduga atau kemungkinan besar pihak kepolisian ini atau oknum polisi ini melakukan penganiayaan terlebih dahulu sebelum anggota Front Pembela Islam ini mengalami kematian. Selanjutnya terkait dengan hak asasi manusia. Nah, oknum polisi ini diduga atau mengalami pelanggaran HAM, karena pelanggaran HAM-nya itu extrajudicial killing, yaitu artinya bahwa melakukan tindakan di luar proses hukum. Artinya bahwa oknum polisi ini tidak dalam proses hukum yang mengakibatkan anggota Front Pembela Islam ini tewas. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu sanksi. Adapun sanksi terhadap oknum polisi yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap anggota Front Pembela Islam ini yaitu ada 2, yaitu sanksi pidana dan sanksi kode etik profesi, yaitu pemberhentian secara tidak hormat. Nah, adapun kesimpulan yang pertama, oknum polisi didakwa atau melanggar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan mengakibatkan kematian, serta melanggar kode etik profesi Polri, yaitu dengan sanksi diberhentikan secara tidak hormat. Yang kedua, adapun pertanggungjawaban pidananya, yaitu sudah jelas bahwa polisi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena polisi dalam hal ini melaksanakan tindakan pidana atau tindak pidana itu dalam keadaan sadar dan dibebani pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya implikasi penelitian. Nah, implikasi penelitian yang pertama saya bagaimana penerapan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan mengakibatkan kematian. Yang kedua, bagaimana penerapan konsep pertanggungjawaban terhadap tindakan daripada oknum polisi yang mengakibatkan anggota Front Pembela Islam mengalami kematian. Mungkin itu saja yang sempat saya sampai paparkan terkait dengan
poin-poin penting di dalam skripsi saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.